Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wal kafirin. Wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hazan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim walanabluwannakum bisyai' minal khawfi wal ju' minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa fi ayatil ukhra ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita Jumat ini, musibah dan cara menyikapinya menurut versi Islam. Pengertian musibah, para ulama dan mufassir kita menyampaikan bahwa musibah adalah segala sesuatu kejadian yang menyebabkan kerugian baik diri, masyarakat, lingkungan, dan keturunan masa depan. Itu secara umum. Segala sesuatu yang tidak kita inginkan kedatangannya, yang menyebabkan kerugian kita, itu adalah musibah. Kita kira judul ini sangat tepat, karena beberapa minggu ini kita ditimpa oleh musibah yang maha dahsyat. Tidak saja di daerah kita, tapi juga daerah lain dan malah negara lain. Sebagai rujukan khutbah kita, tadi di awal kita sudah mengungkapkan, kita orang yang beriman akan diuji tentang kualitas keimanan kita dengan beberapa ujian. Pertama, rasa takut dan cemas, kekurangan harta, kekurangan diri, kesempatan untuk maju,
dan malah diuji dengan harta yang melimpah ruah dan diuji juga dengan kemiskinan. Di lain pihak, ternyata perbuatan musibah ini tidak memandang bulu. Kapan dan di mana saja dia akan bisa mendatangi kita. Dan semuanya itu adalah hak veto mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun yang bisa menyanggahnya, menolaknya kalau Allah sudah bertindak. Dalam sebuah hadis yang artinya apabila Allah sayang kepada hambanya, maka bumi dan langit semua isinya akan ikut sayang kepadanya. Tetapi apabila Allah marah, maka bumi dan langit semua isinya akan ikut marah dengan caranya masing-masing, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, kata-kata musibah yang terdapat saya juga ikut bertanya, kenapa ini Allah 77 kali? Di balik-balik buku satu persatu ternyata bisa kita sampaikan di sini. Bahwa musibah tidak saja terjadi di dunia tapi di surga sana
pernah terjadi. Seperti contoh Nabi Adam dan Hawa disuruh untuk hidup di surga, memanfaatkan fasilitas yang serba lengkap, akan tetapi ada larangan yang tidak boleh dilakukan. Mendekati apalagi memakan buah kuldi. Pendek cerita, karena kesalahan dari kakek nenek kita itu, Allah tidak pandang bulu. Maka Adam dapat musibah, tercampaklah ke dunia secara berpisah. Musibah tidak jadi di dunia. Di dalam kehidupan dunianya Adam juga ditimpa oleh beberapa musibah, termasuk nabi-nabi sesudahnya. Katakan Nabi Nuh 550 tahun berdakwah Nabi Nuh untuk mengajak umatnya untuk dekat pada Allah, taat pada Allah, menjauhi perbuatan yang mungkar. Sebagian besar umatnya membangkang, menentang, tidak mau mengikuti. Maka terjadilah angin, badai, kilat, gempa, banjir besar yang memporak-porandakan umatnya di saat itu. Dan banyak lagi. Nabi Ayub didatangkan penyakit. Nabi Ibrahim dibakar. Dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kaum muslimin, musibah tidak memandang pangkat golongan dan siapa-siapa. Sampai kehidupan kita ini. Dan kita yakin bahwa musibah juga akan datang kepada umat-umat generasi sesudah kita. Dari ayat yang kita bacakan di atas, ternyata kalau hukum sebab akibat di sini ada dua. Secara ilmiah, kawan kita dari MKG mengatakan penyebabnya banjir bandang, angin topan di daerah kita adalah siklon tropi Koto dan siklon 95B yang membuat pertukaran cuaca di alam kita ini yang menimbulkan hari hujan, angin kencang dan lain sebagainya. Kalau menurut Islam, Al-Quran dan hadis, Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasaba aydin nas. Turunnya segala bentuk musibah didasari oleh kesalahan manusia itu sendiri. Senang berbuat dosa, malas beramal ibadah. Mulai dari Nabi Adam, siapapun yang melanggar aturan Allah yang Maha Pencipta, memelihara dan menghancurkan, hukumkan akan tetap. Tabuju lalu tabilintang patah. Setuju tidak setuju, kalau Allah sudah marah, musibah akan datang. Tujuan Allah memberikan musibah itu dalam rangka untuk bagaimana umat manusia itu kembali kepada kebenaran. Hakikat dari penciptaan manusia itu sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk taat kepadaku, kata Allah. Dasar penciptaan kita untuk taat.
mengakui Allah Rabbul Alamin. Hukumnya, larangannya, perintahnya berlaku mutlak kapan dan di mana saja, kepada siapa saja setelah balik dan berakal. Datang musibah agar mereka insaf. Itu salah satu tujuan jangan sampai ada di hati orang yang beriman ini suuzan kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Terakhir, cara menyikapinya. Karena ini adalah hak veto Allah. Yang pertama, kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan hati yang tunduk. Kemudian sesegera untuk melakukan taubat. Banyak ayat dan hadis mengatakan bila terjadi sesuatu yang tidak ingin, segera bertaubat. Ingat dosa yang dilakukan. Kemudian mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah. Jangan kita menjadi sombong. Jangan menjadi ceke balapi, sampilik karyang apabila nikmat datang kepada kita. Kemudian bersabar atas segala ujian dari Allah. Kemudian rela terhadap qada ketetapan Allah. Dalam sebuah hadis sebagai penutup, ana Allah, la ilaha illah ana, man lam yashkur ala na'mai, walam yasbir ala balai, walam yarda biqadai, fal yattaqis rabba siwa. Sengaja khatib menyampaikan keras karena hadis kudusi. Artinya, siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang kuberikan, dia lakukan untuk berupaya untuk jauh dirinya dari Allah, dan tidak sabar kepada cobaanku, suuzan kepadaku, dan tidak rela dan pasrah pula terhadap keputusan qada dan qadarku. Carilah Tuhan selain dari aku, kata Allah. Berat hadisnya. Terpaksa saya keraskan karena memang keras. Oleh karenanya, khatib menghimbau, mari kita syukuri yang ada ini. Nikmat yang diberikan Allah kecil sedekah abangnya apa? Harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna. Siapa yang mensyukur nikmat sedikit, menengah atau banyak, Allah akan menambahnya. Tapi kalau suuzan, Allah akan mengambil secara pelan-pelan. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Dan kita sabar terhadap apa yang menimpa diri kita, keluarga kita, anak cucu kita. Tidak ada kemana lagi kan pergi kecuali para Allah. Sabar saja. Kemudian juga rela menerima apa adanya. Demikian, terima kasih. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia pada dasar dalam keadaan merugi, kecuali yang tidak merugi
adalah orang yang istiqamah beramal kebaikan dan saling menasihati sesamanya dengan sabar dan tawakal. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa may khaira fiha wa na'udzubika min syarriha min syarri ahliha wa min syarri ma fiha. Allahumma kshif anna minal bala wa ba'a fasima kshif ghairuk. Allahumma sirif anna minal bala wa ba'a kshif ghairuk. Allahumma rafa'na minal bala wa ba'a malirfa ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum was'alu min fadlikum wa la zikrullah aqimus shalah.